Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Stefan dengan NIM 210304296. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini video ini saya buat, saya ingin menjelaskan poin-poin yang ada di komunikasi digital. Poin pertama yang saya ingin menjelaskan yaitu keterampilan bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, yang pastinya kita harus memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Kunci dari untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis yaitu kita memberikan informasi yang jelas dan menyampaikan ide yang sangat baik. Terus dalam keterampilan bisnis, kita itu harus memiliki nilai yang efektif. Efektifnya yaitu melibatkan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan. Maksudnya itu adalah ketika kita memberikan, memprestasikan suatu hal kepada klien, intonasi tubuh kita ini ikut bergerak, seakan-akan bahwasannya klien itu akan membuat kita tertarik dengan kita. Dan dalam keterampilan bisnis itu juga ada tiga hal. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi utama dalam poin-poin yang akan kita jelaskan dengan klien, yang ketiga kesimpulan. Kesimpulannya itu apa hal atau poin apa yang telah kita uraikan kepada klien tersebut. Kita memberikan kesimpulan bahwasanya bisnis yang akan kita kerjasamakan dengan klien tersebut itu menjadi lebih baik ke depannya atau ada poin plusnya. Secara persuasif, gunakan bahasa tubuh, sajikan data dalam bentuk grafik, karena dalam perusahaan teman-teman semua lebih baik kita itu menyajikan data itu secara grafik, bentuk grafik, karena kita akan tahu bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun, grafiknya itu bernaik atau turun. Terus yang ketiga, kita juga menggunakan secara testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan itu kita menggunakan kutipan atau cerita sukses dari orang-orang penting atau orang yang telah menggunakan manfaat produk yang telah kita bikin. Yang paling penting dalam keterampilan bisnis ini yaitu ketika kita menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan dengan klien, kita itu harus percaya diri dan tidak gugup pastinya, agar para klien itu senang melihat hasil presentasi yang telah kita bikin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media bahasa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas bagaimana komunikasi. Manusia modern dipondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik pun secara verbal dan non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi internasional adalah seperti kita komunikasi dengan teman, sahabat, atau teman kantor, atau dengan teman kampus dan lainnya. Sedangkan komunikasi kelompok, kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok. Kelompok itu terbagi dari kelompok primer, kelompok sekunder, dan ada kelompok kecil dan besar. Fungsi dari komunikasi kelompok yaitu bisa menjalin hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Selanjutnya saya akan membahas tentang negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis itu adalah bagaimana kita menego secara bisnis dengan perusahaan lain dan perusahaan baru. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu persiapan yang matang. Pelajari dengan baik tentang pihak yang diajak untuk bernegosiasi, terus kenali kebutuhan dan keinginan serta lawan negosiasi tersebut. Rencanakan strategi negosiasi itu dengan batasan-batasan yang kita terima. Yang kedua itu kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, yang pastinya realistis sebelum memulai negosiasi. Dan yang kedua, pastikan tujuan tersebut sejalan dengan visi dan misi perusahaan kita.
Yang ketiga kita harus pendekatan. Pendekatan itu atau yaitu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hindari sikap yang terlalu kompetitif. Lebih baik fokus pada kerjasama. Terus komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini adalah mendengarkan dengan seksama argumen dan kepentingan pihak lain. Terus kita menyampaikan dengan jelas dan tegas posisi serta keinginan dari perusahaan A dan B. Yang kelima yaitu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini bersedia untuk beradaptasi, menyesuaikan tawaran jika diperlukan. Selanjutnya ada identifikasi area-area yang dapat dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keenam, kita itu harus mengendalikan emosi kita. Karena apa? Kita itu harus tetap tenang dan profesional ketika kita sedang menegosiasi. Ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, ya itu membuat negosiasi kita akan batal pastinya. Yang itu kita harus ada leverage. Leverage itu adalah daya tawar. Kita harus menawar kekuatan dan kelemahan dari masing-masing perusahaan kita. Ketika kita sedang menego produk barang seperti contohnya alat kecantikan, kita itu harus nego terlebih dahulu agar ketika masuk ke dalam perusahaan kita pastinya akan mendapatkan untung, tidak rugi. Yang kedelapan itu ada negosiasi bertahap. Negosiasi bertahap itu adalah pastikan setiap tahap memberikan hasil yang dapat dievaluasi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Yang kesembilan itu kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis ini adalah negosiasi ketika kita telah selesai untuk memahami yang dapat diperbaiki di masa akan datang. Dan yang ke-10 itu adalah evaluasi dan pembelajaran. Melakukan evaluasi setelah negosiasi, setelah untuk memahami apa yang dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika dalam ekonomi bisnis. Etika dalam ekonomi bisnis mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa aspek yang ada dalam etika dalam ekonomi bisnis yang telah saya sajikan. Yang pertama, integritas. Integritas ini adalah prinsip dasar etika bisnis, melibatkan kejujuran dan konsistensi dalam perilaku. Bisnis harus beroperasi dengan etikat baik dan transparan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosialnya. Ini melibatkan kontribusi positif terhadap masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan yang adil. Memberikan produk atau layanan yang berkualitas serta bersikap adil dan transparan dalam hubungan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu adalah keadilan dalam pengelolaan sumber daya, memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya termasuk dalam hal gaji, promosi dan kesepakatan kerja. Yang kelima itu adalah kepatuhan hukum dan peraturan. Bisnis harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta mengikuti standar etika secara hukum dan umum. Yang keenam itu kita itu membuat perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itulah memberikan informasi yang jujur kepada konsumen terkait produk-produk yang akan kita berikan kepada konsumen. Yang ketujuh itu ada anti korupsi, menentang segala bentuk korupsi, termasuk memberikan atau menerima suap serta memastikan bahwa hubungan bisnis didasarkan pada integritas. Yang kedelapan adalah pemberdayaan karyawan, menyediakan lingkungan kerja yang adil, mendukung dan membuat karyawan itu secara nyaman agar perusahaan itu memiliki nilai positif di luar. Yaitu selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak ketiga, memastikan bahwa mitra bisnis dan pemasok juga mengikuti standar etika yang tinggi. Penting juga untuk diingat bahwa etika bisnis bukan hanya tentang kebutuhan terhadap aturan, tapi juga sikap nilai-nilai yang mendasari setiap tindakan dan keputusan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam bisnis digital. Di sini saya telah membuat poin-poin yang penting dalam teknologi dalam bisnis digital. Yang pertama itu inovasi produk dan layanan. Teknologi memungkinkan bisnis untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan baru, meningkatkan daya saing di pasar digital, efisiensi operasional, atau optimisasi proses bisnis menggunakan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya dan mempercepat waktu produksi atau layanan. Yang ketiga yaitu pemasaran digital.
Platform pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens lebih luas, mengukur kinerja kampanye secara real time, dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Yang keempat itu adalah analisis data. Analisis data itu teknologi membantu bisnis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan cepat. Yang kelima itu ada e-commerce. E-commerce yaitu bisnis digital dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk atau layanan secara online. Yang keenam itu adalah kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini adalah memungkinkan tim bekerja sama secara efisien, terlepas dari kontak fisik mereka, dan meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas. Yang ketujuh adalah ada keamanan informasi dalam lingkungan bisnis digital. Yang pastinya perlindungan data dan informasi menjadi krusial. Untuk itu teknologi ini memberikan solusi keamanan untuk melindungi informasi pelanggan dan perusahaan. Dan yang kedelapan adalah pelayanan pelanggan digital. Teknologi memungkinkan bisnis untuk memberikan pelayanan pelangganan yang lebih baik melalui platform online, chatbot, dan dukungan berbasis teknologi. Yang kesembilan itu adalah adopsi cloud computing. Pemanfaatan layak cloud memungkinkan bisnis untuk mengakses sumber daya IT secara fleksibel dan efisien tanpa keharusan memiliki infrastruktur fisik sendiri. Yang ke-10 yaitu adalah transformasi bisnis. Bisnis digital mengharuskan perusahaan untuk bertransformasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi sebagai bagian integral dan strategis bisnis mereka.